Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bertemu dengan saya, Kribo Mukbang. Hari ini saya tidak mukbang apa-apa, karena saya hanya akan berikan kepada kalian, khususnya anak kuliahan, anak kos, yang seperti saya dulu. Saya akan berikan kalian tips makan enak di akhir pekan tanpa menguras kantong. Oke, sambil kita bahas tipsnya, sambil kita makan kacang. Biar santai. Oke, jadi seperti saya dulu, waktu masih kuliah, harus pandai-pandai berhemat. Ya, ada yang berhemat. Karena apa? Karena berharap dari kiriman orang tua. Syukur-syukur kalau makan satu hari bisa 3 kali itu udah bersyukur. Ya, karena untuk menghemat, kasihan orang tua. Oke, jadi tipsnya ini ada 3 tips. Yang tips pertama bisa 100% berhasil. Yang tips kedua 50-50, yang ketiga ya iseng-iseng aja. Untuk tips yang pertama, yang harus kita persiapkan yaitu baju yang pantas dan rapi. Jangan lupa disetrika ya. Jadi kalau orang bilang tuh dompet nggak kelihatan ya, yang penting penampilan. Dompet nggak kelihatan, yang penting penampilan. Penampilan necis walaupun nggak ada duit, nampak terhormat daripada penampilan kumuh tapi banyak duit. Oke. Yang perlu persiapkan pertama baju yang rapi. Ingat, jangan lupa disetrika. Walaupun kita anak kuliahan belum mapan, saya dari kampung datang ke kota untuk kuliah, pastilah ada satu baju yang siapkan untuk style rapi, untuk pergi ke suatu acara. Itu yang pertama. Yang kedua, amplop. Oke. Dari sini pasti Anda udah tahu arahnya kemana. Jadi dulu waktu saya kuliah tuh makan enak sebulan sekali itu udah syukur. Gak ada duit, mau beli sayur, kangkung depan kos-kosan di Ramban. Jangan ketawa, memang kenyataan. Setelah amplop tadi, kita siapkan kendaraan. Ya, kendaraan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan aksi. Oke. Tips ini untuk di akhir pekan ya, khususnya Sabtu dan Minggu. Kalau di hari-hari lain mungkin nggak akan berhasil karena untuk TKP-nya nggak ada. Oke. Pertama-tama
yang kita lakukan persiapan. Ambil kendaraan, kita patroli di sekeliling kota. Khususnya di tempat-tempat atau gedung-gedung yang biasanya menyelenggarakan pesta pernikahan. Ingat, pesta pernikahan. Kalau pesta-pesta yang lain, takutnya tidak berhasil. Oke? Kan aman untuk melaksanakan aksi ini. Selain itu, agak rawan. Oke? Kita patroli lah sekeliling-keliling kota tuh, cari yang ada janur. Ya, di gedung ya, jangan di rumah. Kalau di rumah, bahaya. Aksi ini boleh dilakukan iseng-iseng saja, tapi saya nggak ngajarkan yang jelek. Kalau kamu makan enak, duit pas-pasan, ya nggak masalah ini. Oke? Setelah udah setelah patroli tadi, berpatroli putar-putar cari TKP di mana ada gedung yang melaksanakan pesta pernikahan, kemudian kau cepat-cepatlah pulang. Biasanya sekitaran jam 1 tuh udah mulai resepsi. Kau pulang, terus mandi, berpakaian yang rapi, ya penampilan necis lah, jangan yang kumuh-kumuh, biar orang juga segan liatnya. Terus jangan lupa ambil amplop, isi seikhlasnya ya, jangan kosong, isi seikhlasnya. Pada saat memasukkan amplop, berdoalah semoga kedua mempelai langgeng sampai nenek kakek. Terus langsung pergi ke tempat yang tadi sudah kita survei. Oke, dah langsung datang kayak kita pergi undangan. Datang, isi buku tamu, oke, dah salaman, seolah-olah kau kenal lah dengan orang-orang itu. Terus nanti kamu tinggal pilih. Di situ ada bakso, ada sate, ada empek-empek, ada nasi lengkap, ada somai, ya biasanya itu makanan wajib. Tapi kalau saran saya, makan nasi lengkap. Karena apa? Karena kalau makan nasi lengkap, kamu bisa tambahkan sate, bisa tambahkan bakso, ya. Asal ndak malu lah, lihat pagar ayu. Ini orang Maro. Keluarga siapa ini? Oke. Terus makannya pelan-pelan, santai, seolah-olah kamu memang kenal dengan orang-orang di situ, ya. Jangan terburu-buru makan, 32 kali kunyah. Oke. Terus setelah itu dengarkan musik. Kalau perlu nambah lagi. Makanya saya bilang tadi, makannya jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja. Ini kayak saya nih, santai. Oke. Pada saat Anda berada di gedung tersebut, jangan menampakkan gerak-gerik yang
aneh, biasa aja. Sesuaikan gaya dengan orang-orang yang datang di sekitar. Oke. Terus salaman, pulang. Terus carilah TKP berikutnya. Biasanya jam 1 mulai, nanti kan udah mau dekat maghrib, lapar lagi tuh. Carilah tempat lain. Oh iya, tadi setelah makan jangan langsung pulang. Ya, setelah makan jangan langsung pulang. Salaman dulu dengan yang punya hajat. Salaman, maju ke pelaminan tuh. Tunjukkan kalau kau tuh gentle. Jangan habis makan langsung pulang. Lewat depan lagi. Bikin malu. Kalau perlu buka baju, bantu cuci piring. Kau ndak bantu tukang parkir tuh. Ya. Ini tips sedikit on ya. Jadi kalau Anda punya nyali, boleh Anda laksanakan. Tapi kalau tidak punya nyali, mending mundur. Oke. Itu salam. Nanti setelah salam tuh, si yang punya hajat bingung. Yang laki-laki nanya dalam hati, ini siapa ini? Keluarga dari sebelah mana ini? Gitu juga yang dari perempuan dalam hatinya nanya, ini kawan abang, mungkin kawan abang. Yang laki-laki dalam hati, mungkin ini kawan adik. Oh, ini mungkin dari keluarga ibu. Atau keluarga dari sebelah bapak. Bisa aja kan? Santai ya. Sambil makan kacang Garuda. Jangan lupa, udah makan, udah salam, doakan mempelai semoga kehidupannya langgeng. Tahu langgeng kan? Om-om sebelah rumah gua. Oke. Terus setelah itu udah selesai, udah kenyang, cari TKP berikutnya untuk nanti makan malam. Oke. Biasanya untuk tips ini 100% berhasil. Ya. Nanti saya kasih tips yang kedua. Tips yang kedua, ini udah ada
tinggal baca ya. Nanti saya kasih tips yang kedua, tapi tips yang kedua ini kemungkinan 50-50 ya, kemungkinan 50-50. Yang pertama, nah ini yang udah masuk yang kedua ya, tadi udah yang pertama tuh 100% berhasil. Saya pernah dulu, saya coba malahan balik KKN dulu, lapar, duit lagi ngepres, pakai baju KKN, kuliah kerja nyata. Ada di gedung tempat orang resepsi, saya singgah makan. Terus ini yang kedua, tips ini dilakukan juga hari Minggu, karena kalau di lain hari jarang berhasil. Caranya yang pertama, pagi-pagi tuh kau lihat lah story WA di HP. Biasanya ada kawan tuh, ini untuk kawan-kawan yang udah kerja ya. Kau kan pasti punya kawan yang udah kerja tuh. Kau lihatlah, Anda lihatlah status WA-nya pagi-pagi tuh. Nah, kalau pagi tak ada siang, jam-jam 12 atau jam-jam makan siang. Tadi sesuai dengan tips kan, makan enak di akhir pekan tanpa menguras dompet. Oke, udah kau lihat, itu biasa dia sering post. Kalau udah akhir minggu biasa ada yang posting, wah makan bersama keluarga di sini ya. Langsung kau cek ke tempat makan tuh. Tapi ingat, untuk tips yang ini kau bawa lah dana cadangan ya, bawa dana cadangan, jangan modal angin. Dana cadangan ini sewaktu-waktu misi tidak berhasil, kau tak malu. Enggak, kau disuruh nyuci piring sama tempat makan tuh. Oke, langsung ke lokasi tempat makan, di mana tadi kawanmu posting di WhatsApp. Langsung cari lokasi. Tapi ingat, kamu survei dulu, pura-pura dulu masuk. Udah lihat dia ada, kau pura-pura lah cari tempat duduk. Bukan. Iya betul. Kau pura-pura cari tempat duduk, di mana ada dia, pura-pura lah kau berpapasan. Nanti kan bertegur sapa tuh, udah pasti. Usahakan agar berpapasan atau bertegur sapa. Lagi kumpul keluarga ya? Oh iya. Di situ dia udah tahu keberadaan kamu. Terus sambil baca. Terus kamu cari tempat duduk. Ya. Cari tempat duduk. Usahakan yang dekat dengan kasir. Ya, biar nampak. Cari tempat duduk yang dekat dengan kasir.
Oke. Terus nanti pesanlah apa yang mau kau makan. Tapi kira-kira sesuaikan dengan budget yang kau bawa. Karena apa? Karena kalau tidak berhasil, bahaya. Kalau tidak berhasil nanti kan kamu yang bayar nanti. Nah, ini kita cari trik supaya yang bayar dia. Cari kawan tuh yang posting, oh story WA, kawan yang baik. Nah, yang baik itu dalam arti kata yang ramah lah, yang ramah, ya kasarnya yang biasa naktir, yang tebel. Oke. Terus pesan makan santai, ya, jangan buru-buru, nikmati, ya kan? Kalau bisa jangan kamu dulu selesai, biarkan orang tuh dulu selesai. Makanya saya tadi bilang makan santai-santai aja, tak perlu cepat-cepat. Kayak nih, ingat ya, duduknya tadi di dekat kasir supaya nampak. Jadi nanti pada saat dia mau bayar, terpampanglah wajahmu di situ, ya kan? Terpampang wajahmu di situ. Ya kalau dia baik, pasti dia bayarin, ya kan? Aman kan? Nah, itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, apa ya? Tips yang ketiga, jadi biasanya di akhir minggu itu kan ngumpul-ngumpul malam minggu. Nah, tadi kan tipsnya makan tanpa menguras kantong ya. Jadi cari, tapi ini agak apa ya? Agak memalukan juga sih tips ini. Yang ketiga nih. Ngumpul, biasanya kan hari Minggu kumpul kongko sama kawan. Kumpul-kumpul. Kongko sama kawan.
pesan aja, pesan minum, pesan makan, pengen mau makan lah, ya kan, ngobrol-ngobrol lah seperti yang biasa kalau kita kongkow-kongkow. Saya ini sekalian konten mukbang ya, mukbang kacang yang 1 kilo. Bukan 1 kilo nih, yang 1/2 kilo, biar mabuk kacang. Terus tadi sampai mana? Sampai ngumpul-ngumpul, terus makan, minum, minum. Oke, udah ngumpul-ngumpul, makan, minum. Udah, pesan. Tapi lihat-lihat tempat juga ya, lihat-lihat kawan juga, makan. Tapi kalau tips yang terakhir ini nih, kalau bisa gantian lah. Kadang orang dongkol juga, asal ngumpul, malah dia terus yang bayar. Jadi gantian ya. Orang tuh bayar bukan karena dia tuh banyak duit, karena dia mempererat silaturahmi. Oke. Terus akhir dari tips yang terakhir tadi, udah makan, udah minum, udah ngobrol-ngobrol semua. Nanti ada pada saatnya untuk bayar, ya kan? Pada saat waktunya mau membayar, kamu pura-pura lah pergi ke WC. Lama-lama kamu pura-pura mau buang air ya. Kalau perlu 5 jam dalam WC itu ya, 5 jam. Pada saatnya nanti kamu keluar dari
tempat persembunyianmu tadi itu semuanya udah beres, terbayar semua. Oke, sampai di sini dulu tips dari saya, The Kribo. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Ini hanya hiburan, jangan ditiru. Tetap semangat dalam menjalani hidup. Hiduplah sederhana, jangan memaksakan diri. Oke, tetap stay tune di channel Kribo Mukbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.